Diskusi ini menjadi penting untuk kita bicarakan. Ya, kalau bicara khusus, jangan pernah berpandangan bahwa kekhususan ini sebuah hadiah dari negara ini. Itu pandangan yang salah. Kekhususan kita ini anugerah Tuhan, itu yang harus dipahami. Jadi kita sepakat dulu di situ. Sehingga ketika orang narasikan yang namanya kekhususan di Undang-Undang 21 yang kemarin sudah dirubah karena dianggap bahwa angka 21 itu membawa sial untuk orang Papua, jadi harus diganti dengan nomornya, diganti dari 21 menjadi 2. Ini turun kelas. Kekhususan sampai sekarang itu tidak jelas, sehingga jangan heran 20 tahun 30 tahun kita berjalan di wilayah abu-abu untuk melihat sebuah kejelasan harapan yang menjadi kompromi kita semua dengan Jakarta. Saya mau minta pendapat terkait dengan rekrutmen partai politik di tanah Papua, terkait dengan undang-undang otonomi khusus yang diberlakukan di tanah Papua, undang-undang mulai dari jilid 1 lalu di jilid kedua. Bagaimana sih hak-hak orang asli Papua? Mungkin saya bisa melihat pendapatnya. Wahai saudaraku semua, saya tahu bahwa perjalanan kita yang dulu kita pikir itu jalan mulus, tapi sekarang kita sedang berhadapan dengan sebuah kerumitan realita. Tapi saya hanya mau pesan, jangan kecewa, jangan menangis. Kalau kita kecewa dan menangis, berarti kita akan kehilangan daya apapun untuk bisa memenangkan harapan kita. Ya. Dan ingat, Tuhan menempatkan kita sebagai manusia hitam pertama dan keriting yang menikmati siang lebih dulu. Jadi persoalan untuk terbitkan matahari ini bukan dibahas di Senayan. Ini adalah anugerah Tuhan tersendiri. Tuhan menjatuhkan pilihan bahwa tanah Papua ditaruh di gerbang fajar yang lebih dulu harus disinari matahari. Ya, ini satu kekayaan unik yang dimiliki oleh masyarakat dunia Papua ini. Jadi itu yang mau saya sampaikan dalam kesempatan Zoom ini, untuk dipahami bahwa kita bukan orang terkutuk. Kita ini orang-orang terberkati yang belum mengoptimalkan ya berkat atau anugerah Tuhan itu. Ya, sehingga diskusi ini menjadi penting untuk kita bicarakan. Ya, kalau bicara khusus, jangan pernah berpandangan bahwa kekhususan ini sebuah hadiah dari negara ini. Itu pandangan yang salah. Kekhususan kita ini anugerah Tuhan, itu yang harus dipahami. Nah, kita sekarang berada di persimpangan pemahaman itu. Kita selalu berpikir bahwa kekhususan ini adalah pertimbangan Jakarta untuk kasih kekhususan. Tidak. Tuhan lebih dulu memberikan kekhususan ini. Ya. Jadi kita sepakat dulu di situ. Sehingga ketika orang narasikan yang namanya kekhususan di Undang-Undang 21 yang kemarin sudah dirubah karena dianggap bahwa angka 21 itu membawa sial untuk orang Papua, jadi harus diganti dengan nomornya, diganti dari 21 menjadi 2. Ini turun kelas. Sudah 21 terus turun ke 2. Menurut pandangan saya itu turun kelas. Ya, saudaraku, kekhususan yang ada pada kita itu, ini sampai sekarang periksa kamus ya besar Indonesia itu baik-baik. Apa yang dimaksud dengan kekhususan? Kekhususan sampai sekarang itu tidak jelas. Sehingga jangan heran 20 tahun 30 tahun kita berjalan di wilayah abu-abu
untuk melihat sebuah kejelasan harapan yang menjadi kompromi kita semua dengan Jakarta. Ya. Jadi ini undang-undang secara khusus itu harus diterapkan. Semua undang-undang, seluruh pemikir negara ini sudah berpikir keras untuk menghasilkan rumusan tentang kekhususan, mulai dari pasal 18. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kata dengan, kata penghubung dengan di situ tuh maksudnya hanya satu undang-undang. Kalau dalam undang-undang bisa dijabarkan dalam beberapa undang-undang. Itu makna kata penghubung dengan dan dalam. Nah, sehingga yang mengatur kita berpemerintahan khusus itu penjabaran dari pasal 18B ayat 1 yang kemudian menjabarkan ketentuan terakhir yang selalu bilang ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini akan diatur dalam undang-undang. Ini perintah beruntun yang dikeluarkan dari secara norma hukum yang punya legalitas, ya, sehingga itu dijabarkan. Nah, kita sekarang masih berkutat di kekhususan itu. Keluar lagi impres waktu saya jadi dipercayakan Tuhan untuk menjalankan amanat di Papua, di Merauke waktu itu. Kita undang Presiden SBY datang ke sana, lalu Presiden minta untuk membuat satu Inpres khusus yang disebut Inpres nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat pada saat itu. Poin kelima itu bunyinya begini: perlakuan khusus bagi pengembangan sumber daya manusia putra-putri asli Papua. Itu kata kuncinya yang sekarang masih berpersoalan sampai Pileg 2014 Februari 2024. Karena orang semua, kita semua, karena ini menyangkut kepentingan, kita tahu aturan itu, tapi orang lain sengaja menjadi buta huruf yang tidak pernah baca aturan. Makanya mereka tabrak aturan ini sesukanya. Ini persoalan. Kalau kita semua menjadi pembaca undang-undang, berarti harapannya kita semua harus menerapkan undang-undang itu sesuai dengan amanat yang diharapkan itu. Perlakuan khusus bagi pengembangan sumber daya manusia putra-putri asli Papua. Sekarang Inpres nomor 5 2007 pasalnya itu diinjak-injak dengan menabrak. Karena demokrasi khusus di Pileg ini itu bukan demokrasi. Itu adalah barter, jualan, di mana orang yang bisa membeli kursi dialah yang akan menduduki itu. Sampai-sampai ada makhluk-makhluk yang turun dari planet mana bisa duduk menjadi anggota perwakilan Papua. Jadi orang ada Papua abad milenial yang tadinya hitam dan keriting dikenal oleh kita, dikenal oleh dunia, tapi tiba-tiba ada manusia sulapan di abad milenial yang bisa menjadi perwakilan orang Papua. Memang amanat mana yang kita bisa jalankan kalau itu menyangkut diri kita sendiri itu? Ini ada pengkhianatan yang sangat luar biasa. Masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di pengawasan pemerintah pusat terhadap penerapan undang-undang yang sudah dihasilkan demikian baiknya, tetapi tidak ada kontrol. Kalau ada kontrol, saya percaya bahwa kita bisa jaga koridor 80-20 itu. Sekarang terbalik. Di Papua Selatan ini terbalik. Bukan 80-20.
sudah tidak realistis. Kita sudah mulai dari DPRD tahun sebelumnya. Kasus Merauke itu, Kabupaten Merauke, itu hanya 3 orang asli. Nah sekarang kan kita tanya, untuk itukah integrasi Papua? Integrasi Papua itu tuh menggusur keberadaan orang-orang Papua di negeri kelurahannya. Tidak. Justru integrasi itu bertujuan untuk menguatkan orang-orang lokal untuk menjalankan otonominya. Saudara-saudaraku, itulah permasalahan kita hari ini. Satu yang kita bisa adalah kompak satu pulau besar itu. Kita bersuarakan ini sama-sama ke Jakarta. Kita tidak usah berontak. Kalau kita berontak, kita korban nyawa. Tapi kalau mau, mari kita sama-sama, seluruh elemen masyarakat Papua di seluruh pulau besar itu, kita sama-sama, seluruh intelektualnya bersatu padu, lalu kita datang ke Jakarta untuk menyuarakan hal-hal itu, supaya melahirkan sebuah keputusan yang benar-benar menerapkan semua ketentuan yang sudah dibuat mulai dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 69 tentang pembentukan Provinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat. Sebenarnya awal mulanya dari situ, ya. Awal mulanya itu dimulai dari Trikora, ya. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, ya. Itu sudah, bendera sudah berkibar. Terus masih takut lagi bahwa orang Papua tidak akan kibarkan merah putih. Bahwa hari ini ada bintang kejora, itu sebenarnya adalah posisi bargaining. Kalau kamu tidak perhatikan, nanti kita kibarkan kita punya bendera. Itu adalah bargaining, supaya pemerintah pusat lebih menyadari bahwa manusia yang sedikit ini lagi bikin pusing negara ini. Manusianya tidak banyak. Kalau disejahterakan dengan kemakmuran mereka, ini orang sudah sejahtera luar biasa. Tapi masa uang digelontorkan begitu banyak? Orang pikir kita sendiri yang kelola uang. Coba lihat di birokrasi itu. Birokrasi yang sepenuhnya menerapkan prinsip kebinekaan itu adalah seluruh daerah otonom di Papua. Sangat luar biasa. Kita mau mengalah, kita mau merelakan hak kita, kita mau berbagi. Ya. Jadi yang sekarang kita mau bicara itu adalah supaya pemerintahan baru, ya, saudara terkasih kita yang merupakan perpaduan darah Indonesia Timur dan darah Indonesia Barat, itu benar-benar menempatkan kami di tengah-tengah dari dua perpaduan darah ini, supaya kami tidak mau habiskan waktu dengan terus bermusuhan, terus protes dan segala macam, tapi kita mau bahwa ada masa redup, ada masa tenang untuk konsekuen merealisasikan hak mereka. Masa kita harus berjuang, kita punya hak, berjuang kembali. Kita jadi migran, kita jadi pengemis kembali lagi untuk merebut kembali, menggunakan hak kita gitu. Jadi memang ada pemahaman yang salah, sehingga ada kata singkat yang sulit. Papua itu beban atau potensi? Papua itu beban atau potensi? Yang dianggap beban itu manusianya, tapi alamnya yang kaya dianggap itu dia adalah potensi. Iya toh. Jadi saya selalu bilang sama saudara-saudara saya di sana, kamu itu orang-orang kaya yang belum sejahtera. Ya. Kamu itu orang-orang kaya yang belum sejahtera. Tata kelola ini yang menjadi penting, tata kelola pemerintahan yang memang berdimensi, di mana pelaku daerah otonom
ini adalah sepenuhnya orang-orang situ. Karena pengertian daerah otonom sudah jelas. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sudah jelas. Jadi daerah otonom di Papua menurut pengertian ini itu adalah daerah otonom kesatuan masyarakat hukum adat. Ini dulu kalau kita simpulkan dari pengertian daerah otonom. Jadi daerah otonom bukan daerah yang dikasih sebagai hadiah, bukan. Daerah otonom ini murni yang menjadi anugerah tersendiri. Ya. Jadi ini adalah daerah otonom yang secara spesifik, ya, pelakunya adalah kesatuan masyarakat hukum adat itu. Nah, kita di Papua dari 250 suku sudah dibuat clustering menjadi 6 atau 7 ya wilayah adat ini. Ya. Belanda di masa pemerintahannya di zaman Netherlands Nigunia yang beribu kota di Hollandia Jayapura, dia sudah menata wilayah pemerintahan ini menjadi 6 afdeling. Afdeling Hollandia ibu kota di Hollandia Jayapura sekarang yang cakupan wilayahnya meliputi Onder Afdeling Hollandia di Jayapura, Onder Afdeling Sarmi di Sarmi, Onder Afdeling Nimboran di Genyem, Onder Afdeling Nimboran saudara-saudara kita di ini Watai, mereka punya kampung ini Kerom di Ubrup. Lalu Onder Afdeling Gelk Pimbai ya di Teluk Tindrawasi, ibu kotanya di Biak, terdiri dari 2 Onder Afdeling, yaitu Onder Afdeling Skaten in London, ibu kota di Biak, dan Yapen pun di Serui. Lalu Afdeling West Papua yang sekarang Papua Barat itu, ibu kotanya di Manokwari, terdiri dari Onder Afdeling Manokwari di Manokwari, Ransiki di Ransiki, Teminabuan di Teminabuan, Raja Ampat di Dom, Sorong di Sorong. Lalu Onder Afdeling Fakfak, ibu kotanya di Fakfak, terdiri dari 3 Onder Afdeling. Onder Afdeling Fakfak di Fakfak, Kaimana di Kaimana, dan Mimika di Kokonau. Ya. Lalu Onder Afdeling Sed Nigunia Selatan, ibu kota di Merauke, terdiri dari Onder Afdeling Merauke di Merauke, Muyu di Midiptana, Bovendigul di Tanah Merah, lalu Asmat di Agats. Nah, hanya karena Onder Afdeling Mapi yang ibu kotanya di salah satu tempat bukan di Kepi, itu di daerah Abogene, ada pertikaian sehingga pemerintah Belanda, di mana Partai Katolik itu adalah partai penguasa di Belanda, di Tweede Kamer, mereka disatukan di Kepi, sehingga Onder Afdeling yang gagal dibentuk adalah Onder Afdeling Mapi dan Onder Afdeling Awiu. Basisnya itu adalah basis kesukuan. Ya, jadi Belanda jauh lebih bijaksana melihat itu. Ya, lalu Onder Afdeling kita di Pegunungan Tengah yang sekarang itu sentral Nigunia dulu, ya, lalu dirubah menjadi sentral Berkran, dibagi 2, yang Tigi di Wagete, lalu Paniai di Enarotali, lalu di Osberklan pada saat itu mereka dari Jayawijaya bergabung di Hollandia, ditingkatkan menjelang plebiscit itu tahun 62, ya, itu di Grote Valley, Swart Valley, Nordos Balim, West Balim, ibu kotanya di sana. Nah, dalam komentar buku Belanda, ibu kota itu belum sempat dibentuk sampai PPRA kita bergabung dengan Republik Indonesia. Itu catatan
sejarah yang kita sudah lalui. Sebelum 6 Afdeling, itu dulu itu 3 Afdeling. Kami di selatan masuk di Afdeling Tual. Makanya orang-orang Maluku Tenggara itu banyak di selatan itu. Gara-gara konsekuensi Afdeling Tual itu, semua pejabat dari Maluku Tenggara menjadi pembesar di Papua Selatan. Termasuk keuskupan. Kami masuk ke Uskupan Amboina pada saat itu. Ya, jadi gereja Katolik. Ya, jadi ini adik-adikku, anak-anakku semua, ini saya jelaskan bahwa ada perjalanan sejarah panjang yang kita sudah lalui. Nah, sejarah ini kita tidak gunakan untuk melanjutkan pemerintahan yang sudah ditata, karena pemerintahan ini sejalan dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sudah dijabarkan oleh pemerintahan Nederlands Nigunia, ya. Lalu kita masuk ke 1269. Dari situ kita mulai masuk dengan 9 kabupaten saja. Dan sekarang pengembangannya sudah begitu luas. Persoalan pokok kita adalah, untuk apa kita jadi daerah otonom? Apa bedanya dengan pemerintahan reguler biasa? Dalam praktek, ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang pemerintahan daerah, lalu kemudian juga Undang-Undang Otsus, dalam praktek kita ini pemerintahan Otsus, tapi kita lebih banyak menggunakan dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah daerah dengan undang-undang yang bersifat reguler berlaku di Indonesia lain. Lalu untuk apa ada Undang-Undang Otsus? Ini jadi pertanyaan dan catatan kita untuk kembali menggugah pemerintah pusat, supaya mari termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan semua itu harus ditunjuk. Karena kasus ini sama dengan kasus yang dialami oleh saudara-saudara kita di Yogyakarta. Ya, raja mutatis mutandis sekaligus adalah gubernur. Dia tidak dipilih, ditunjuk. Undang-Undang pasal 18 versi lama itu bunyinya adalah pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam daerah yang bersifat istimewa. Kalau dia bilang daerah-daerah yang bersifat istimewa, berarti kan daerah lain masuk. Waktu itu Undang-Undang pasal 18 itu khusus mengatur Yogyakarta. Baru setelah diamandemen 4 kali kita punya masuk ke situ, ya, supaya ada pasal payung itu dijabarkan ke undang-undang yang 21 dan undang-undang nomor 2. Ya, jadi ya mari kita semua bersatu, semua universitas yang ada di daratan Papua, intelektualnya yang ada di situ, kita yang adik-adik yang lagi belajar di mana-mana, kita bersatu untuk mengkaji, ya, mengkaji semua perjalanan sejarah yang kami sudah lalui, khusus kalau kita mau dari Undang-Undang Otsus kita kaji, lalu kita bicara dengan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat takut dialog, ya mari kita membuat diskusi ilmiah untuk kita bicara, ya, bagaimana pandangan orang Papua menilai perjalanan perlakuan Undang-Undang 21 yang sama sekali kurang dievaluasi atau diawasi, sehingga terjadi penjabaran sesukanya, ya, sesukanya, padahal ini kan sudah ada aturan. Ya, pasal 27 itu Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Untuk apa pasal 27 ayat 1 itu? Kalau mereka tidak menjunjung itu, lalu hak kita kemudian disabotase. Ya. Jadi ini berapa kali itu adalah masa pembelajaran yang tidak boleh dibiarkan. Kita mengkaji dulu semua undang-undang dasar itu dengan baik, penerapannya sampai ke inpres segala macam itu. Kita kaya produk hukum.
tapi miskin dalam mencapai hak. Kita surplus undang-undang. Undang-undang mana yang tidak dimiliki orang Papua? Surplus. Tapi di atas kesurplusan ini, orang Papua kemudian menjadi persoalan. Lalu landasan hukum mana yang orang Papua bisa gunakan? Ya, sebagai jaminan kepastian hukum yang mengikat kita semua untuk duduk nyaman di dalam daerah otonom ini. Ya, ini bukan kesalahan. Karena awalnya kita, saudara-saudara kita memperlakukan kita dengan stigma yang jelek. Ini kita korban dari stigma. Stigma itu kita tidak usah perangi, tapi stigma itu kita gunakan akal sehat. Kita gunakan hati kita, kita bicara kepada saudara-saudara kita di sini. Saya kira banyak saudara juga yang memihak kepada hal-hal itu. Saya selalu ikut medsos, luar biasa. Teman-teman kita dari Jawa, dari Batak, dari Aceh, orang cukup prihatin melihat kita. Ya. Dan pertanyaannya berapa lama? Kalau kita sendiri dari dalam, sehebat apapun saudara-saudara kita dari luar mensupport kita, kita akan tetap bermasalah. Jadi hari ini dan seterusnya, itu adalah komitmen kebangkitan untuk kita mulai berjuang. Mungkin ada landasan lain yang kita mau bicara, ya ada adik-adik ini mau bikin perpu atau apapun, tapi satu catatan saya, bahwa Papua ini sudah ditimbun dengan sejumlah peraturan yang sangat luar biasa, tapi dalam realitas kita masih terus berpersoalan. Pertanyaannya, ada apa? Itu yang mesti kita jawab secara bersama-sama untuk duduk, lalu kita bicara dengan anak-anak muda kita yang besok akan melanjutkan estafet ini, tidak dalam keadaan bahwa mereka sudah tidak tahu apa-apa, apa yang mau dilakukan. Jadi transformasi nilai-nilai kebenaran dan hak-hak yang sudah diatur mulai dari firman Tuhan sampai ke Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan-peraturan pelaksanaan harus dipegang. Wajib hukumnya anak-anak kita harus menggunakan. Kalau kita debatnya itu harus dasar hukum. Kalau kita mau bicara debat dengan, kita akan padam, kita ini berapa kuat. Tapi satu saja, kalau ada dasar hukum, Mbak Google dengan Mbak YouTube ini kan bantu kita. Yang penting jangan taburkan hawa panas. Yang penting adalah bahasa bijaksana yang kita coba sentuh. Ya, ini harapan saya selaku orang tua yang sudah berkecimpung malang melintang di dalam sejarah ini, sampai juga ada catatan hidup saya. Sekarang satu, kita pikul salib berat, ya. Kita adalah pemanggul salib. Kita dalam perjalanan, kalau sudah sampai ke Golgota, baru ada kemenangan tentang hak itu. Kalau kita belum sampai ke Golgota, berarti kita masih pikul salib berat itu untuk kita menanjak. Itu saja. Terima kasih. Ya, ada kesempatan lain untuk adik-adik saya untuk berbagi. Tapi itu pandangan saya selaku orang tua yang sudah malang melintang. Ya, getir pahitnya perjalanan sebagai warga negara Indonesia asal Papua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak John Lubagepse yang telah memberikan pandangannya